Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mahat Majelis Taklim kelas hadis Lulu wal Marjan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dinimati tati musaleha. Hari ini Allah masih terus berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah berikan kita kemudahan untuk bisa hadir duduk di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Aki. Hari ini masuk ke hadis 1104. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmatus sihhati wal faragh. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sempat dan juga nikmat sehat insyaallah. Dan semoga senantiasa dan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya sampai saat ini juga adalah nikmatul Islam wal iman, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan nikmat tersebut senantiasa bersama kita sampai saatnya nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salat dan salam ini tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para umat ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Satu kitab yang mencakup hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita sudah sampai pada hadis ke 1104. Ya. Kita baca hadisnya ibu-ibu. Yahudi ahli dhimmah dirajam karena berzina. Hadithu Abdullah bin Umar. Anal Yahuda ja'u ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu anna rajulan minhum wamra'atan zanaya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma tajiduna fit Taurati fi sya'ni rajam. Faqalu nafdhuhum wa yujladuna. Faqala Abdullah bin Salam kadzabtum. Inna fiha ar-rajma. Fa'atau bit Taurati fanasharuha. فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها
Faqala lahu Abdullah bin Salam, irfa' yadaka, farafa'a yadah. Fa'idha fiha ayatul rajam. Faqalu sadaqa ya Muhammad, fiha ayatul rajam. Fa'amara bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima. Qala Abdullah bin Umar, fara'aitu ar-rajula yajna'u 'ala al-mar'ati yaqiha al-hijarah. Bahkan bahasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW. Lalu bercerita bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan mereka dan seorang wanita berzina. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang kalian dapatkan dalam kitab Taurat tentang permasalahan rajam? Mereka menjawab, kami mempermalukan, membeberkan aib mereka dan mencabut mereka. Abdullah bin Salam berkata, kalian berdusta, sungguh dalam kitab Taurat ada hukuman rajam. Coba bawa kemari kitab Taurat. Mereka pun membacanya secara seksama, lalu salah seorang di antara mereka menutupkan tangannya pada ayat rajam dan hanya membaca ayat sebelum dan sesudahnya saja. Kemudian Abdullah bin Salam berkata, coba kamu angkat tanganmu. Orang itu pun mengangkat tangannya dan ternyata ada ayat tentang rajam. Mereka pun berkata, ya benar, wahai Muhammad, di dalam Taurat ada ayat tentang rajam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kedua orang yang berzina itu agar dirajam. Abdullah bin Umar berkata, dan kulihat laki-laki itu melindungi wanita tersebut agar terhindar dari lemparan batu. Iya, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis yang kita baca ini memberikan kepada kita semuanya beberapa pelajaran. Di antaranya adalah orang-orang kafir itu memiliki beberapa macam ya status mereka. Jadi status orang kafir itu ada beberapa macam, ibu-ibu. Di antaranya adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah mereka orang-orang kafir yang hidup dalam wilayah kaum muslimin, yang mereka dilindungi harta mereka, darah mereka, kecuali dengan haknya. Dan kemudian mereka juga membayar jizyah, yaitu upeti kepada kaum muslimin, kepada pemerintah kaum muslimin. Bagi mereka orang-orang yang tentunya memiliki kemampuan. Ada juga kafir namanya kafir mu'ahad. Orang-orang kafir mu'ahad adalah orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Ataupun kafir musta'man namanya. Ada kafir musta'man adalah orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan baik dari personal kaum muslimin atau dari satu negara misalnya. Dan ada juga namanya kafir harbi. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang diperangi oleh kaum muslimin yang tidak ada ikatan perjanjian apapun. Bukan kafir zimmi, bukan kafir mu'ahad, dan juga bukan kafir musta'man. Jadi darah orang kafir pun tidak mutlak semuanya halal ditumpahkan dengan alasan jihad fisabilillah. Jadi ada aturan-aturannya, ibu-ibu. Ini menunjukkan bahwasanya anak manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam adalah makhluk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah secara fisik. Artinya tidak dengan serampangan diambil hartanya, ditumpahkan darahnya, kecuali dengan haknya, sampai orang kafir sekalipun. Dan hadis ini menceritakan seorang Yahudi sebagai kafir dhimmi yang hidup di wilayah kaum muslimin, kemudian menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki dan perempuan melakukan perzinahan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, lalu apa kiranya hukum bagi pelaku zina dalam kitab Taurat? Mereka mengatakan, kami mempermalukan mereka, memberikan aib mereka, dan mencambuk, dan mereka pun dicambuk. Kemudian ada seorang yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, yang mana Abdullah bin Salam ini adalah mantan seorang Yahudi. Artinya tahu betul kitab Taurat. Abdullah bin Salam ini adalah seorang mantan Yahudi. Ada beberapa orang Yahudi yang masuk Islam, diantaranya adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang awal masuk Islam. Beliau dan beberapa temannya masih memuliakan beberapa syiar Yahudi, kemudian turun ayat surah Al-Baqarah, ayat
208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman masuklah Islam secara totalitas, menyindir yaitu Abdullah bin Salam dan beberapa orang yang mantan Yahudi supaya kalau masuk Islam totalitas, tidak perlu memuliakan hari-hari besar, syiar-syiar yang dimiliki oleh agama-agama selain Islam termasuk agama Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam ini masuk Islam, dan tentunya kalau bicara tentang orang kafir, khususnya adalah kaum Alkitab, tidak semuanya memang buruk. Ada sebagian mereka yang jujur kemudian mereka meluk Islam. Makanya kita dapatkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebutkan dalam banyak ayat ketika mengabarkan tentang mereka orang-orang Alkitab sering diungkapkan dengan sebagian dari mereka. Artinya ada sebagian mereka yang memang tidak jujur, ada sebagian mereka yang jujur. Ini juga mengajarkan kepada kita, apa ibu-ibu, kita sebagai seorang muslim harus adil walaupun terhadap musuh sekalipun. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, kadzabtum, kalian telah berdusta. Inna fiha rojam. Dalam kitab Taurat ada ayat rojam. Kemudian mereka mendatangkan kitab Taurat kemudian dibuka. Salah satu orang Yahudi kemudian menutupi ayat rajam. Dia membaca ayat sebelum dan sesudah ayat rajam tersebut. Sampai ketika dilihat oleh Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, irfa' yadaka, wa rafa'a yadahu. Abdullah bin Salam merintahkan laki-laki tersebut untuk mengangkat tangannya dari lembaran Taurat. Faida fiha ayatul rajam, ternyata ayat yang ditutupi tersebut adalah ayat tentang rajam, yaitu orang-orang yang berzina dari kalangan orang yang sudah menikah, baik laki-laki ataupun perempuan, maka hukumnya adalah rajam. Kemudian mereka mengatakan, sodaqo ya Muhammad, benar. Di ayat tersebut, ataupun di kitab Taurat tersebut ada ayat rajam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk merajam Yahudi tadi yang telah melakukan perzinahan. Baik ibu-ibu. Jadi ketika ada wilayah Islam dan ditegakkan hukum hudud, maka hukum ini mencakup wilayah mereka orang-orang Islam dan orang-orang non-Islam. Jadi orang-orang kafir dhimmi yang hidup di wilayah Islam maka diberlakukan sama, yaitu hukum Islam. Orang yang berzina, yang sudah nikah, maka hukumnya adalah dirajam. Jadi ini rajam sebagai tebusan ya ibu-ibu, sebagai kafarah. Dilempari batu badan dan kepalanya sampai meninggal. Kenapa seperti ini? Karena supaya dosa-dosa itu luntur. Kenapa seluruh badannya yang dihukum? Karena perbuatan zina itu beda dengan perbuatan yang lain. Kalau orang berzina itu hampir seluruh tubuh berperan, ya, dan merasakannya, maka kafaratnya ada sesuai dengan amal perbuatannya, dirajam. Ini untuk menghapus dosa bagi pelaku dan sekaligus memberikan efek jera kepada mereka, orang-orang yang melakukannya, ya, misalnya orang yang belum menikah didera, dicambuk, ataupun sebagai tahdir peringatan bagi mereka orang-orang yang tidak melakukannya supaya ia jangan sampai melakukannya. Ini fungsi hukum ya. Jadi hukum Islam seperti ini itu walaupun kelihatannya kejam, tapi ini sangat efektif sekali. Karena kalau orang itu hanya dihukum dengan hukuman ringan, ataupun misalnya definisi zina sendiri kabur. Kalau orang berhubungan antara laki-laki dan wanita antarodin, sama-sama suka, tidak disebut zina, maka rusak. Padahal syariat Islam ini ditegakkan salah satu untuk hifdzul ansab, untuk menjaga nasab, supaya nasabnya tidak rusak dengan adanya perzinahan. Baik ibu-ibu, kemudian sebelum kita lanjutkan, hadis ini juga mengajarkan kepada kita di antara karakter yang dimiliki oleh sebagian besar orang Yahudi adalah memanipulasi ayat-ayat Alkitab. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam jangan sampai mengikuti jalan mereka, suka memanipulasi ajaran Allah, yang halal jadi haram ataupun yang haram malah dijadikan halal, kemudian mencoba mencari-cari dalil untuk melegalisasi perbuatannya yang haram, na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana undang-undang hari ini tergantung tangan siapa, orang bisa salah
dan bisa dijadikan dalil untuk kesalahannya, dan orang bisa benar karena bisa dijadikan dalil atas kebenaran atau klaim benaran yang ada pada diri. Makanya ibu-ibu, barakallahu fikum, mudah-mudahan kita membaca Al-Quran dengan menghadirkan hati sehingga tumbuh keimanan di dalam jiwa kita, sehingga tidak hanya sekedar membaca, dan kita minta kepada Allah supaya kita diberikan pemahaman, sehingga ketika kita membaca Al-Quran bisa diiringi dengan tadabburul Quran, mentadaburi isi-isi Al-Quran, dan juga Allah mudah-mudahan memberikan kepada kita kesempatan dan kemampuan untuk menerapkan hukum-hukumnya. Karena Al-Quran diturunkan sebagai risalah Allah, sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hanya sekedar hiasan lisan kita, tetapi bagaimana kita berusaha untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi PR kita cukup banyak, tapi bukan berarti mengajarkan kita tergesa-gesa, ibu-ibu. Bagaimana menegakkan syarat Allah, besok harus bisa, ya, besok langsung Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hati-hati, khawatirnya malah nanti kita terjebak pada situasi seperti orang-orang yang musta'jil, orang-orang yang tergesa-gesa. Tujuannya baik, tapi strateginya kurang baik. Kita lihat Rasulullah SAW, kalau bicara tentang perjuangan dan jihad fisabilillah, strategi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW itu dirancang secara matang. Sampai di awal-awal Islam, mereka dilarang untuk berjihad, memerangi orang kafir karena dalam keadaan lemah. Balasan yang akan mereka terima tentunya akan lebih dahsyat dan akan mengganggu masa depan kaum muslimin. Ini maka penting ya penggabungan ya ibu-ibu. Pertama ya tetap kita sadarkan diri kita dan kaum muslimin, wajibnya kita menegakkan hukum-hukum Allah dengan segala perangkatnya yang ada. Ada mahkamah syar'iyah, ada undang-undang, dan ada peradilan Islam. Yang diterapkan di dalamnya adalah aturan-aturan Islam, ini yang kita harapkan. Tapi kemudian jangan sampai kita tergesa-gesa. Kita menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum Islam supaya mereka mencintai hukum ini jauh lebih baik daripada tindakan tergesa-gesa, bukan kemaslahatan yang diperoleh, tapi kemudaratan yang bisa menimpa banyak dari personal kaum muslimin. Baik ibu-ibu, hadis berikutnya kita baca. Hadits Abdullah bin Abi Aufa an Syaibani. Qala sa'altu Abdullah bin Abi Aufa, hal rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qultu qabla suratin Nur aw ba'? Qala la adri. Ya, silakan dibaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asis Syaibani berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, pernahkah Rasulullah SAW merajam? Ia menjawab, pernah. Aku bertanya lagi, sebelum surat An-Nur diturunkan atau sesudahnya? Ia menjawab, aku tidak tahu. Baik ibu-ibu, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merajam. Cuma apakah sesudah atau sebelum diturunkan surat An-Nur? Sebagaimana kami sampaikan ibu-ibu, bahwasanya ayat tentang rajam ini dihapus lafalnya namun berlaku hukumnya. Itu ada pada surat An-Nur. Tapi dihapus lafalnya, kemudian ditetapkan hukumnya. Lalu rajam yang pernah dilakukan Rasulullah SAW itu sebelum surat An-Nur atau sesudah. Pendapat yang kuat adalah sesudah turun surat An-Nur. Jadi termasuk hukum rajam ini adalah hukum-hukum yang diberlakukan di akhir-akhir usia Nabi Muhammad ataupun di akhir-akhir menjelang wafatnya Nabi. Jadi ini juga menjadi pelajaran untuk kita sebagai pengalaman kita, pengetahuan kita ya Ibu, terkait dengan tarikh at-tasyri', sejarah perundang-undangan dalam Islam. Ternyata hukum-hukum yang sifatnya hudud, hukum-hukum penegakan hudud seperti rajam, eksekusi, potong tangan, dan sebagainya itu ditegakkan di akhir-akhir. Intinya di fase Madinah bahkan di akhir-akhir. Kenapa? Memang yang penting adalah menyiapkan orang-orang supaya mau menerima hukum Allah. Ini penting Ibu. Jadi kalau misalnya di negeri kita tiba-tiba hukum rajam diterapkan, potong tangan, banyak masyarakat yang kaget, nggak tahu kan gitu kan. Makanya penting sekali sebelum kita mengarah ke sana, bagaimana kita menyebarluaskan pengenalan tentang hukum Allah. Hikmahnya seperti apa?
Ya, makanya banyak hal yang bisa kita pelajari, Ibu. Misalnya riba, ayat riba itu turun di akhir-akhir ayat yang turun kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Memang ekonomi pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi sampai di akhirnya umat Islam kuat. Makanya memang benar Ibu-ibu, itu sebagai target kita ya, tapi memang betul-betul pelan-pelan bagaimana Islam membangun ekonomi, kemudian juga bagaimana Islam itu menawarkan hukum hudud ya, tapi bukan berarti tergesa-gesa. Menyiapkan kesiapan masyarakat itu penting sebelum diterapkan hukum-hukum seperti ini. Apalagi sekarang banyak syubhat, orang-orang sekuler, orang-orang liberal itu meracuni pemikiran umat Islam, memberikan kesan bahwasanya Islam itu adalah agama yang keras. Dimunculkan beberapa poin yang seakan-akan mengarah ke situ, contoh-contoh yang sifatnya parsial, tidak komprehensif, yang seakan-akan menggambarkan akan hal itu. Maka sungguh ini PR kita bareng-bareng ya Ibu, bagaimana kita itu mengenal Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Tentunya kalau kita kembali pada Al-Quran, yang lain jelas ngikut ya, sunnah Rasulullah, ijma', qiyas, dan lain sebagainya, kembali kepada Al-Quranul Karim, dan hukum-hukum yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Perintah-perintah dalam Al-Quran bukan hanya sekedar salat, bukan hanya sekedar transaksi keuangan, tapi ada juga perintah-perintah supaya kita menegakkan hukum karena adanya pelanggaran pidana. Ini penting Ibu, karena ya kewajiban kita yang mencakup aspek dalam hal tersebut, tidak hanya terkait dengan masjid saja. Makanya kalau orang itu hari ini kita bisa lihat mereka berusaha untuk memisahkan agama dengan politik. Mereka berusaha untuk memisahkan agama dengan dunia. Makanya kalau agama itu hanya ngurusi hal-hal yang di masjid atau ngurusi orang-orang yang sudah meninggal, itu apa fungsi agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal fungsi agama itu diajarkan oleh Allah kepada manusia melalui lisan para rasul adalah supaya dijadikan pedoman hidup. Makanya perkara-perkara semuanya dibahas oleh syariat, baik yang perkara yang sifatnya kecil, yang remeh, mungkin masalah makan dan minum, ataupun peristiwa setelah makan dan minum, seperti orang bagaimana masuk dan keluar WC, itu diatur bagaimana cara membersihkan kotoran dengan tangan yang bagian mana, kemudian sampai hal-hal ibadah, bahkan sampai hal-hal yang sifatnya politik, itu semua sudah diatur oleh Islam. Jadi itu sebagai bagian yang kita pegang. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya 1106. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha, falyajlidha wa la yusarrib. Tsumma in zanat falyajlidha wa la yusarrib. Tsumma in zanat tsalisah falyabi'ha walau bi hablin min sya'ar." Ya, silakan dibaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang budak wanita berzina dan terbukti perzinaannya, maka ia dihukum cambuk tanpa dicela dan dihinakan. Jika berzina lagi, maka dihukum cambuk tanpa dicela dan dihinakan. Dan jika berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah ia sekalipun dengan harga senilai sehelai rambut. Ya ibu-ibu, orang yang merdeka dengan orang yang tidak merdeka alias mereka sebagai budak atau hamba sahaya itu dalam hukum berbeda. Dalam sebuah ayat disebutkan bahwa mereka adalah separuh, hukumnya itu adalah separuh dari hukuman orang yang merdeka. Coba bisa dicek surat An-Nisa ya Ibu. Surat An-Nisa
Ayat 24 coba dilihat Ibu. Ya, jadi An-Nisa ayat 24 itu menjelaskan bahwasanya hukuman bagi hamba sah yaitu budak ketika melakukan perbuatan dosa yang wajib had, hukum had padanya, maka diterapkan separuh. Makanya kalau ada orang yang berzina dari kalangan hamba sahaya dicambuk sebanyak 50 kali. Bahkan kalau orang sudah menikah, mereka ini tidak dirajam, tapi tetap dicambuk karena rajam itu tidak ada separuhnya, setengah mati itu enggak ada. Jadi dicambuk sebanyak 50 kali. Sedangkan kalau wanita atau laki-laki merdeka melakukan perzinahan dan belum menikah, maka mereka dicambuk secara full. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini keadilan Allah memang ya. Kalau orang merdeka itu kan lebih leluasa untuk mencari banyak hal, termasuk mencari nafkah dan sebagainya, maka ada kesempatan besar untuk menikah, punya modal, punya ini. Maka kalau dia melakukan zina, hukumannya berat. Apalagi sudah merdeka, sudah nikah, kemudian berzina lagi. Ya, sudah merdeka, menikah, bahkan istrinya banyak, berzina lagi, itu sangat parah hukumannya itu. Jadi memang dosa itu bisa berbeda-beda, bahkan terkait dengan ancaman akhirat sekalipun, tergantung motif seseorang melakukan dosa itu besar atau kecil. Semakin kecil maka dosanya semakin besar. Maka dalam masalah perzinahan di sini, hamba sahaya itu terbatas karena waktunya itu digunakan untuk melayani majikannya, untuk menabung itu susah, untuk memerdekakan dirinya susah itu. Makanya untuk menikah pun susah, nikah harus dapat bantuan dari orang lain dinikahkan antara budak ini dengan budak yang. Nah kalau melakukan perzinahan bukan nggak dosa ya dosa, tapi hukuman di dunia dicambuk separuh jumlahnya dari jumlah cambukan untuk orang merdeka. Nah, di situ. Ini adilnya Islam, artinya orang itu tidak akan dikumpulkan dua kesulitan. Nah, gitu ya. Baik, para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Hadis 1107 ya. Hadis Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil amah idza zanat wa lam tuhsin qala in zanat fajliduha summa in zanat fajliduha summa in zanat fabi'uha walau bi dhafirin. Silakan dibaca Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hukum seorang budak wanita yang belum menikah yang berzina. Beliau menjawab, jika dia berzina, maka cambuklah ia. Jika berzina lagi, maka cambuklah ia. Dan jika berzina lagi, maka jualah ia sekalipun hanya seharga seuntai tali. Iya, ini kalau dia berzina lagi jual aja gitu ya. Jual saja walaupun harganya murah. Ya, jadi ini hukuman bagi seseorang yang melakukan perzinahan dari kalangan hamba sahaya. Nah, hari ini nggak ada ya Bu, karena pembantu asisten rumah tangga bukan hamba sahaya. Hamba sahaya atau budak itu muncul karena sebab peperangan. Allahu a'lam bishawab ya, nanti di akhir zaman kalau sudah muncul banyak peperangan mungkin perbudakan akan banyak lagi, sebagaimana juga yang disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang di antara ciri-ciri hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Itu seorang hamba sahaya perempuan melahirkan anak majikannya. Jadi antalidal amatu rabbataha. Jadi ada sebagian ulama mengatakan maksudnya nanti menjelang dekatnya hari kiamat di antara cirinya adalah banyaknya perbudakan. Sehingga seorang itu membeli budak tidak tahu kalau itu adalah ibunya. Ada mengatakan demikian, dan ada juga yang menafsirkan menjelaskan bahwasanya maknanya adalah terjadinya banyak tindak durhaka yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Seakan-akan orang tuanya pembantunya dia. Padahal itu adalah orang tuanya, dan itu tindakan kedurhakaan. Merupakan salah satu ciri dekatnya hari kiamat.
Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perbudakan itu muncul karena peperangan, kemudian yang ditawan jadi budak, kemudian bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan. Ini adalah budaya orang-orang Romawi dan Persia pada waktu itu, bukan dari budaya Islam. Bahkan Islam mengajarkan seseorang untuk memerdekakan budaknya yang mukmin dan mukminah. Baik Ibu-ibu, kita masuk ke pembahasan berikutnya, hukuman bagi peminum khamr. Had atau hudud, hukuman bagi peminum khamr. Hadis nomor 1108. Hadis wa Anas qala jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamri bil jaridi wan ni'am. Wa jalada Abu Bakr arba'ina. Silakan dibaca. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memukul peminum khamar dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah mencambuknya sebanyak 40 kali. Ya, jadi had hukuman orang yang minum khamar adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Berbeda sama orang yang melakukan zina. Minum khamar berarti menunjukkan bahwasanya dosanya di bawah zina. Karena hukuman di dunia dibedakan lebih ringan, yaitu dicambuk sebanyak 40 kali. Kita baca hadis berikutnya. Hadis 1109. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ma kuntu liuqima haddan ala ahadin fayamun fa'ajida fi nafsi illa sahibal khamri fa innahu law mata wa taituhu. Wa dzalika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yasunnahu. Ya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku tidak merasa menyesal jika menegakkan hukuman atas seseorang lantas dia meninggal, kecuali terhadap peminum khamar. Sebab andai kata ia meninggal, aku harus membayar diatnya. Yang demikian itu karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Iya, dalam beberapa hukum yang kemudian levelnya tidak sampai hukuman mati. Misalnya cambukan itu terkadang bisa berefek sampai kematian, Ibu. Misalnya adalah pelaku perzinahan, kemudian dicambuk 100 kali, akhirnya mati. Lalu bagaimana seperti itu? Kemudian khamr juga demikian, dicambuk 40 kali bisa mati, tapi mungkin jarang 40 kali, tidak sebanyak 100 kali. Ya, kalau kita hanya bicara saja dengan lisan kita, tidak menyaksikan, atau kita tidak bayangkan, mungkin ringan itu. Padahal kalau kita dipukul sekali aja sakitnya luar biasa. Itu dicambuk, ya, didera, pakai tongkat atau pakai apa ya, dipukul. Itu kalau misalnya terjadi kematian, maka yang disampaikan Ali di sini, yang mendapatkan diat sebanyak 100 ekor onta, itu adalah peminum khamr. Kalau ada peminum khamr kemudian dicambuk sebanyak 40 kali ternyata meninggal, maka waliul amri, pemerintah pada waktu itu bertanggung jawab untuk membayarkan diat kepada keluarganya. Tapi ini tidak berlaku bagi pelaku dosa yang lain seperti zina. Andaikan misalnya seorang berzina itu belum menikah, akhirnya hukumannya ada cambuk 100 kali, kemudian dalam proses penerapan hukumnya itu dia meninggal, maka tidak ada diat. Tidak ada diat. Ya, tidak ada diat. Tidak ada kemudian kewajiban pemerintah membayar diat kepada keluarganya yang ditinggal mati tadi. Kecuali adalah peminum khamr. Baik, kemudian kita lanjutkan jumlah cambukan ta'zir. Ta'zir itu ya hukuman bagi pelaku pelanggaran di bawah dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang diwajibkan diterapkan hudud atau had atas pelakunya. Mencuri, minum khamr, berzina, bersaksi palsu. Tapi kalau orang melakukan suatu tindakan, misalnya ibu mencuri tapi mencurinya ringan, nyari sendal harga 100.000 atau 50.000. Akhirnya dilakukan takzir. Jadi diterapkan hukum kepada dia, namun takzir ini hukuman yang dosanya di bawah dosa-dosa yang diwajibkan had, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh dari sekian kali. Ini diatur. Hadis Abi Burdah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yujladu fawqa 10 jaladat illa fi haddin min hududillah.
Ya, silahkan dibaca. Abu Burdah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh menjilid lebih dari 10 kali kecuali dalam had yang telah Allah tetapkan. Ya, ini sebagai pelajaran bagi kita kaum muslimin, sampai dalam menghukum anak sekalipun, atau mungkin beberapa lembaga pendidikan, ya, pesantren atau yang semisalnya, walaupun nanti jadi masalah kalau dibenturkan dengan hukum yang berlaku saat ini, atau nanti diadukan ke Komnas HAM atau apa gitu, jadi masalah. Tapi pada dasarnya ada perlakuan takzir. Walaupun kalau takzir ini pun semestinya yang melakukan adalah pihak berwenang, pihak berwajib, pihak berwenang. Maka kalau itu diterapkan, maka jangan sampai melebihi daripada 10 pukulan. Mungkin ada di pesantren gitu ya, kasus pencurian gitu. Mencurinya ya nggak besar, 50.000 atau berapa. Oh, dihukum, misalnya dihukum pukul gitu ya, dicambuk, maka cambukannya tidak boleh melebihi daripada 10 kali. Sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukuman takzir pada perbuatan yang levelnya di bawah perbuatan atau dosa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis tentang wajibnya had atasnya, maka tidak boleh lebih daripada itu. Jadi tidak boleh lebih daripada 10 kali. Ya, karena itu dosa yang di bawah dosa seperti misalnya gini, orang merokok. Pesantren dilarang merokok, akhirnya dia merokok. Di antaranya adalah didera dia. Maka andaikan terpaksa didera, maka tidak boleh lebih dari 10 kali. Cuma ini pertimbangannya harus matang ya Ibu, hari ini tidak semudah yang kita bayangkan. Karena memang ya yang berwenang itu adalah pemerintah tentunya, waliul amr. Kalau nanti diterapkan secara personal atau lembaga swasta seperti pesantren, khawatirnya menimbulkan fitnah. Sehingga ada tindak kekerasan. Ya, ini yang kita khawatirkan di lembaga pendidikan itu, tindak kemudian melegalkan segala hal yang kemudian mengarahkan kepada kekerasan, walaupun ini ada ta'zir. Tapi khawatirnya akan malah menjadikan orang terbiasa mendidik dengan kekerasan, ya, mudah memukul, bahkan membahayakan. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Hadis berikutnya 1111. Satunya 4 kali, 1111. Hukuman had itu sebagai pelebur dosa bagi pelakunya. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, wa kana syahida badran, wa huwa ahadun nuqaba lailatul aqabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa hawlatu isabatan min ashabihi, bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'a, wa la tasriku wa la taznu, wa la taqtulu awladakum, wa la ta'tu bi buhtanin tahtarunahu baina aydikum wa arjulikum, wa la ta'su fi ma'rufin, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu, wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah fa huwa ila Allah, in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqabahu fabay'anahu 'ala dzalik. Silahkan dibaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang ikut perang Badar dan Baiat Aqobah, meriwayatkan bahwa ketika berada di tengah-tengah sekelompok sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhinya, ia mendapat pahalanya dari Allah. Barang siapa melanggar satu dari hal tersebut, ia dihukum di dunia dan itu menjadi kafarat atau penebus dosa baginya. Barang siapa melanggar satu dari hal tersebut, kemudian Allah menutupinya, maka urusannya terserah kepada Allah. Dia memaafkannya atau menyiksanya. Ubadah berkata, kami pun berbaiat kepada beliau atas hal itu.
Ya, baik ibu-ibu, tentang perjanjian malam Aqabah, Rasulullah mengambil janji dari para sahabat-sahabat Ansor pada waktu itu, supaya mereka berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah SAW untuk tidak melakukan beberapa hal, di antaranya adalah menyekutukan Allah, mencuri, berzina, bunuh anak, ya, dan berbuat dusta, tidak bermaksiat dalam kebaikan. Kemudian janjinya adalah barang siapa yang menepati semua itu maka pahalanya di sisi Allah. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh kita ini Ibu, motivasi kita adalah karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersihkan hati kita, mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang salim gitu ya. Makanya kalau ketika kita melakukan kebaikan tidak ada yang memberikan apresiasi, ya nggak usah kecil hati, karena yang memberikan apresiasi pahala yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini ujian keikhlasan kita, yaitu ketika kita melakukan kebaikan, beramal kebaikan dan disepelekan. Apa kita mundur dari amal kebaikan tersebut atau tetap maju? Kita misalnya menjadi panitia amal kebaikan, pengurus atau apa, kemudian ada sedikit halangan, ada sedikit kritikan, ada ini, kemudian orang itu ngambek, mundur, ya itu jangan-jangan tidak ikhlas dalam amal solehnya. Makanya amal soleh, keikhlasan seseorang diuji ketika tidak ada yang memberikan apresiasi. Bahkan orang salaf itu kalau amal soleh senang tidak dilihat oleh orang lain. Karena betul-betul harapannya hanya kepada Allah. Mereka berinfak, bersedekah sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bahkan keluarganya, istrinya, ada orang salaf itu berpuasa sekian lamanya 40 tahun puasa sunnah, itu istrinya tidak tahu. Bagaimana mereka itu sangat rapat menyimpan amal-amal soleh. Maka ada spirit semangat yang mereka tanamkan. Di antara mereka mengatakan, uktum li hasanatika kama taktumu sayyiatika. Sembunyikanlah olehmu kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan sebagaimana kamu sembunyikan keburukan-keburukan yang kamu lakukan. Kalau kita melakukan keburukan kemudian kita simpan rapat-rapat, maka sebaiknya itu kita terapkan juga pada kebaikan yang kita lakukan. Baik, barang siapa yang melanggar, maka dia akan dikasih sanksi di dunia fahuwa kafarah, dan sanksi itu sebagai bentuk penghapus dosa. Nah, ini catatannya Ibu ya. Orang zina diterapkan hukumnya, maka dosanya diampuni. Orang mencuri diterapkan hukumnya. Orang minum khamr diterapkan hukumnya. Jadi ini adalah sebagai kafarah. Jadi hikmah itu sangat besar sekali Ibu. Sebagai efek jerah pelaku dan sebagai bentuk tobat dari apa yang dia lakukan, dan kemudian sebagai tahdir untuk orang-orang mereka yang tidak melakukan, yang belum melakukan, supaya tidak melakukan. Ini hikmah yang besar sekali. Sampai kalau hukum-hukum had ini diberlakukan dan kemudian menyebabkan seorang yang dihukum itu tidak mampu memberikan nafkah secara sempurna kepada keluarganya karena cacat, tangannya putus misalnya, maka kekurangan dari warga negara kaum muslimin ditanggung oleh pemerintah Islam dari Baitul Mal. Ini indahnya Islam. Dan hukuman yang berlaku itu sebagai kafarat, sebagai bentuk kafarat. Kecuali pembahasan tentang membunuh, ya, ini jadi masalah yang ribet itu. Orang yang membunuh kemudian dikisos. Kalau nggak dikisos jelas itu nanti urusan di akhirat. Kalau dikisos, kisos itu kan kafarat. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan tetap dia bertanggung jawab dengan nyawa yang dihilangkan. Dia akan ditemukan dengan orang itu. Dan orang yang akan meminta pertanggungjawaban orang yang telah menghilangkan nyawanya. Maka ngeri sekali. Dan barang siapa yang kemudian melakukan hal tersebut, tapi Allah menutupinya. Dia tidak melaporkan dan menutupinya. Dia banyak taubat pada Allah. Maka bagaimana? Insya'a afa'anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah berkehendak, maka orang itu disiksa dengan dosanya itu. Tapi kalau Allah berkehendak, maka dia diampuni secara cuma-cuma. Ya Ibu, makanya sekarang tidak ada hukum hudud ditegakkan di negara kita ini. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan tersebut? Apakah perlu diceritakan ke orang? Tidak perlu, jawabannya tidak perlu. Sudah simpan rapat, adukan kepada Allah. Tidak perlu kemudian menyampaikan, menceritakan kepada orang lain. Kecuali untuk satu tujuan. Misalnya untuk menghindari bagaimana caranya untuk misalnya kecanduan khamr gitu. Gimana caranya gitu ya. Tapi kalau dia sudah taubat, sudah meninggalkannya, dan belum dihukum secara Islam, maka sudah simpan rapat-rapat, laporkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala,
mudah-mudahan Allah memberikan ampunan bagi hamba yang bertobat. Ya, sudah bertobat serius, kita yakin bahwa orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi hadis berikutnya, hadis 1112. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-ajma'u jubbarun wal bi'ru jubbarun wal ma'dinu jubbarun wa fil rikazil khumsu. Silakan dibaca Ibu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hewan itu perbuatannya tidak ada jaminannya atau denda. Sumur itu bila mencelakai tidak ada jaminannya. Tambang itu bila mencelakai tidak ada jaminannya. Dan harta rikas, harta karun, zakatnya 1/5. Ya, memang ya, hewan itu tidak ada dendanya, hewan nggak berakal. Tetapi kemudian kalau itu disebabkan keteledoran yang punya, maka wajib mengganti. Ya, wajib mengganti. Tapi kalau tidak keteledoran yang punya, maka tidak wajib bagi pemiliknya. Sumur pun demikian. Orang gali sumur di belakang rumah, tiba-tiba orang jalan kecemplung. Belakang rumah itu bukan jalan, tapi ada kadang orang usil lewat belakang rumah, padahal itu bukan jalan umum. Untuk rumah masuk sumur, meninggal, luka-luka, nggak ada jaminannya, nggak ada dasarnya, nggak ada dietnya di sini. Kecuali dia membuat sumur yang kemudian sangat besar kemungkinan kalau orang itu lewat situ. Misalnya gini, dia punya rumah kemudian buat sumur di belakang pintu. Kan sangat besar kemungkinan orang bertamu, Ibu, gelap-gelap kalau zaman dahulu gitu ya. Ada orang salam, assalamualaikum, kemudian dibuka rumahnya, kemudian dipersilahkan untuk masuk, masuk sumur dia. Kata pemilik rumahnya, saya nggak sengaja kok buat sumur di situ, lah itu baru kena denda. Situ ya Bu ya, membuat sumur, orang masuk sumur, misalnya ada tetangga gitu ya. Jadi gini, kalau zaman dulu ada sumur di belakang rumah, ada tangga numpang mandi. Ini kecemplung sumur gitu kan, luka atau mati, ya nggak ada jaminan, nggak. Ini yang punya sumur, gara-gara ada sumur ini, siapa yang gali? Coba kalau nggak ada yang gali, nggak ada yang masuk sini, ya tidak seperti itu. Jadi sumur atau hewan itu selama itu tidak terkait dengan keteledoran pemiliknya ataupun tidak dibangun di tempat yang suka orang riwa-riwi, maka tidak ada dendanya. Ini keadilan Islam ya Ibu. Jadi tidak bisa dicari delik hukumnya. Tapi andaikan orang misalnya modus, yaitu Allah yang Maha tahu. Orang buat sumur di tempat yang tidak biasa dilalui orang, tapi dia tahu orang itu lewat situ biasanya. Dia dengan pengen membunuh si fulan dengan cara buat sumur, ya nanti kalau dituduh, saya nggak ada tujuan itu karena sumur ini dibuat tidak di tempat lalu orang, tapi dia tahu orang itu lewat situ terus, jadi masalah. Jadi masalahnya nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nanti di depan hakim dia bisa membela bahwasanya sumur yang dia buat itu untuk mengairi tanaman di situ atau sebagainya. Baik, kemudian di harta rikas, harta karun ya Ibu, zakatnya 1/5. Baik nyampe nisab atau tidak, misalnya apakah banyak atau sedikit, dipotong 1/5, dipotong 20% sebelum dimiliki. Harta karun yang terpendam ya Ibu, kalau harta yang tidak terpendam itu namanya luqotoh, nanti ada pembahasan. Baik, barakallahu fikum. Bab 32, masalah al-qadha atau masalah putusan hukum dalam peradilan. Terdakwa harus disumpah untuk mengelakkan dakwaan. Jadi ada penuntut, ada terdakwa. Jadi terdakwa di sini misalnya dituduh, kamu mencuri ini, demi Allah aku tidak, maka dia harus bersumpah. Tapi yang menuduh tidak boleh bersumpah, iya kamu demi Allah kamu mencuri. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang menang adalah yang terdakwa. Kamu mencuri, tidak demi Allah. Mana buktinya kamu menuduh? Nggak ada. Maka nggak kalah. Maka yang yang menuduh kalah tadi. Ya. Kalau misalnya ternyata ada bukti, maka sumpah orang yang terdakwa atau tertuduh tidak berlaku. Karena bukti itu lebih kuat. Ini ada rekaman CCTV-nya. Demi Allah nggak mencuri. Kamu masuk, ambil barang, kamu bawa keluar. Ya.
Ini dalam dunia qadha atau putusan peradilan dalam hukum Islam. Terdakwa harus disumpah untuk mengelakkan dakwahan atau tuduhan. Hadis Ibnu Abbas, hadis 1113. Hadis Ibnu Abbas ini inna imra'ataini kanata takhrizani fi baitin aw fil hujrah. Fa kharajat ihdahuma wa qad unfida bi ishfan fi kaffiha. فدعت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله فذكروها فاعترفت فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pernah ada dua orang wanita yang menjahit kulit di sebuah rumah atau di sebuah kamar. Lalu salah seorang dari mereka keluar dengan telapak tangan tertancap alat jahit. Ia pun menuduh temannya. Akhirnya hal itu dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, andaikan semua pengaduan orang selalu diterima begitu saja, maka akan hilang darah dan harta suatu kaum. Ingatkanlah ia kepada Allah dan bacakanlah kepadanya firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka. Quran Surat Al-Imran ayat 77. Orang-orang pun mengingatkan perempuan itu dan ia pun mengakuinya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumpah diminta dari orang yang dituduh. Ya. Jadi ini menarik di sini terkait dengan masalah lapor-melapor ya. Ibnu Abbas mengatakan andaikan semua pengaduan orang selalu diterima begitu saja maka akan hilang darah dan harta satu kaum. Ada aturannya. Oh si fulan mencuri harta saya, panggil dia, potong tangannya. Buktinya mana? Nah, ya dia mencuri, harta saya hilang, nggak jelas. Kemudian mereka hukumnya juga memproses lagi kan, ini jadi masalah. Orang mimpi diadukan, diterima aduannya, diperiksa lagi kan, ini masalah itu. Ini jadi masalah betul loh, saat ini. Jadi sebagai penegak hukum ya, itu harus menseleksi. Tidak semua laporan harus kemudian diterima dan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Kalau tidak, maka yang terjadi sebagaimana perkataan Ibnu Abbas ini, maka darah dan harta itu malah bisa hilang gara-gara seperti ini. Makanya bagi orang yang tertuduh hendaklah sumpah dan menuduh mendatangkan bukti yang jelas. Nah, kalau dia mendatangkan bukti yang jelas, maka sumpahnya gugur. Ya di sini. Tapi kalau tidak bisa mendatangkan bukti yang jelas, maka sumpah adalah bagi orang yang tertuduh dan itu yang berlaku. Oke, Ibu. Kemudian hadis berikutnya 1114 hukum diputuskan berdasarkan lahiriahnya. Ini bagaimana seorang hakim atau siapapun dari kita menjadi hakim-hakim kecil di keluarga kita atau di antara teman-teman kita yang mau tahakum berhukum dengan kita, maka hendaklah kita menghukumi secara lahir saja, secara lahiriah saja. Hadis Ummi Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a khusumatan bi babi hujrati. Fa kharaja ilaihim fa qala innama ana bashar wa innahu ya'tini al-khasmu wa la'alla ba'dakum ay yakuna ablagha min ba'din fa asibu annahu sadaqa fa qadiya lahu bidzalik wa man qadaitu lahu bi haqqin muslimin fa innama hiya qit'atun minan nari falyakhudha aw falyatrukha. Ya, silakan dibaca Ibu. Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mendengar dari balik pintu rumah ada pertengkaran. Lalu beliau keluar menemui mereka, kemudian bersabda, "Aku ini hanya manusia biasa dan sesungguhnya pertengkaran seringkali dilaporkan kepadaku. Bisa saja salah seorang di antara kalian lebih pandai bersilat lidah daripada yang lainnya. Hingga aku menganggapnya benar, kemudian memberikan putusan baginya sesuai pengakuannya itu. Maka,
siapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak seorang muslim, itu sejatinya adalah potongan api neraka yang aku berikan kepadanya. Terserah padanya, mau mengambil atau meninggalkannya. Ya, ini peringatan bagi kita hamba Allah, ketika salah ya ngaku salah saja lah. Walaupun mungkin seseorang punya harta untuk bisa nyewa pengacara atau apa. Dengan lisan yang bisa memutarbalikkan fakta dengan bukti-bukti yang bisa dimanipulasi sehingga lawannya betul-betul kelihatan salah walaupun tidak salah. Ingat, itu peradilan di dunia. Masih ada peradilan di akhirat. Maka Rasulullah SAW beliau walaupun dapat wahyu, kalau nggak ada bukti itu nggak akan memutuskan berdasarkan wahyu itu. Si fulan salah tidak. Berdasarkan bukti yang real, nyata. Ya. Makanya seorang muslim harus memperhatikan kondisi dirinya. Kalau dia salah, sudah salah. Kalau benar ya diperjuangkan. Kalau salah ya salah. Ya, tanpa harus kemudian memutar balik fakta dengan lisannya atau lisan pengacaranya, yang itu naudzubillah min dzalik. Hati-hati, itu bukan sifat seorang muslim. Dia bisa menang dalam peradilan dunia, namun tidak akan menang dalam peradilan akhirat. Ya, jadi hidup tidak selamanya. Yang menjabat hari ini nanti juga akan melepaskan jabatannya. Orang yang zalim juga akan mati, orang yang tidak zalim juga mati, sama-sama mati bertemu Allah. Namun ingat, kondisinya mungkin berbeda. Siap-siap saja orang zalim itu akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang ia telah lakukan dari kezaliman itu. Akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu, jadi kita menghakimi orang berdasarkan zahir. Baru kalau nampak indikasinya jelas bahwasanya segala sesuatu itu khilaful zahir, tidak sesuai dengan lahiriahnya, baru kalau ada bukti. Kalau tidak, maka hukum secara zahir. Maka barang siapa yang mendapatkan hukuman yang tidak adil karena ada unsur keturunan pada orang lain, maka jangan dinikmati. Jangan kemudian nyangka, aku cerdas bisa bolak-balikan fakta. Bukan cerdas, tapi Allah berikan istidraj. Biasanya orang itu akan diulur usianya, waktunya sampai sempurna dosanya, baru tiba-tiba mati, tidak berikan kesempatan taubat oleh Allah. Tiba-tiba mati aja. Kemudian selanjutnya peristiwa Hindun bin Utbah. Satu hadis lagi kita baca dulu ibu. Hadis Aisyah ta'ala Hinda binta Utbah qalat, ya Rasulullah anna Aba Sufyan rajulun syahri. Wa sayu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa la ya'lam faqala khudi ma yakfihi wa waladaki bil ma'ruf. Silakan baca ibu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang suami yang pelit. Ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil sebagian dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Beliau bersabda, ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu. Iya, jadi ngambil harta suami itu ada rinciannya ya ibu. Kalau ngambil harta suami di luar harta nafkah tanpa izin, ya mencuri, dosa. Kemudian kalau mengambil harta suami karena untuk memenuhi kebutuhannya, berhubung suaminya pelit dan suami punya harta, maka boleh. Misalnya suami punya harta yang cukup, nafkah standar di satu wilayah misalnya sebulan 3 atau 4 juta, dia cuma dikasih 1.500.000, enggak cukup ya. Maka dia mengambil jatahnya tanpa sepengetahuan suaminya, boleh. Ini ibu-ibu, pelajaran bagi kita bahwasanya di luar nafkah kita harus izin kepada suami, minta keridhoannya ya. Kalau sudah berikan nafkah cukup, alhamdulillah. Kalau belum cukup dan suami punya kemampuan, boleh mengambil, tapi sudah yang kecukupan untuk dirinya dan anaknya ya. Kadang-kadang ada juga suami yang tidak memberikan cukup ya, anaknya 3, dengan ibunya 1, berarti 4. Sehari dikasih misalnya 50.000 untuk jajan anaknya, untuk makan 3 kali 4 orang gitu. Saya kira mungkin nggak cukup, apalagi di sini gitu kan. Tapi kalau keadaan suami memang tidak mampu, ya harusnya bersabar, saling mendukung. Jadi bukan sekedar bicara secara kewajiban dan hak pada waktu itu, hendaklah seorang istri mendukung suaminya, dia bersabar bersama suaminya. Tapi
Kalau suami diberikan kemampuan, maka hendaklah jangan pelit kepada istrinya. Berikan yang lebih, walaupun tidak berlebihannya, berikan yang lebih biar istri itu senang. Senangnya istri itu mendatangkan barokah insya Allah. Baik, para ummahat, saya kira cukup. Nanti kita bahas hadis-hadis berikutnya. Agak sedikit cepat ya Bu, mudah-mudahan cepat selesai. Nanti bab 34 masuk pembahasan jihad fisabilillah. Baik Ustaz, alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallahu khair wa barakallahu fiq untuk Ustaz Naki yang sudah menjelaskan dari hadis ke 1104 ya, sampai berakhir di 1115. Umahat, jika ada yang mau bertanya yang masih belum jelas, dipersilahkan. Ustadz, Afwan Ustadz, tadi yang hadis 1104 Ustadz, kayaknya mungkin masih ada tadi yang tertinggal juga, beberapa yang baru masuk. Kafir itu kan kafir zimmi, kafir mu'ahad ya. Terus kafir apa lagi Ustadz? Kafir musta'man. Musta'man. Iya. Musta'man itu yang apa Ustadz? Musta'man itu orang yang dijamin keamanannya. Jadi kata-kata aman itu. Oh gitu, kalau mu'ahad itu? Gini, kalau mu'ahad adalah orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Oh, orang kafir yang terikat perjanjian damai. Misalnya gini, Indonesia negara Islam gitu ya. Perang dengan negara kafir, kemudian ada kejahatan senjata antara dua negara itu, maka orang kafir yang ada di sana otomatis terikat perjanjian semuanya kan, maka tidak boleh diperang. Kalau ini jelas yang hidup di wilayah Islam bercampur atau hidup di wilayah yang dulu negara mereka dikuasai menjadi kaum muslimin, penduduknya mayoritas kafir tapi tetap dhimmi juga karena terikat dengan kaum Islam. Kalau yang tiga musta'man itu yang dijamin keamanannya baik personal atau instansi atau negara sekalipun. Jadi gini Bu, misalnya seorang muslim punya saudara non-Islam datang dari luar kota atau luar negara, dari Afrika atau mana, atau dari Eropa, pengen kunjung ke Indonesia. Padahal terjadi konflik itu antara Indonesia dengan satu negara di Eropa misalnya. Dia pengen datang kunjungi kerabatnya, maka misalnya seperti itu butuh keamanan. Keluarganya melapor ke pemerintah. Akan datang saudara saya yang dia dari wilayah itu yang tidak terjamin keamanan, saya minta jaminan keamanannya. Nah, kemudian, oh ya, kalau zaman sekarang mungkin dikasih visa. Oh, dengan dikeluarkan visa itu berarti dia sudah dijamin keamanannya oleh pemerintah setempat. Gitu. Musta'man namanya. Musta'man. Baik, ya Ustaz Zatul Khair. Mohon, kalau memang ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Tafadhol jika ada yang mau bertanya. Kalau memang tidak ada yang bertanya, dicukupkan dulu kajian kelas. Ada ya. Dicat. Oh, di chat. Oh ya, lupa apa ngeliat chat dulu. Baik, makasih. Ustadz, bagaimana menjawab pertanyaan dari orang awam atau non-muslim dengan pelaksanaan hukum rajam atau cambuk atau dera yang sepertinya melanggar HAM? Iya. Baik. Jadi kalau bicara tentang masalah HAM itu ya agak susah memang Ibu, standarnya HAM gitu ya. Walaupun terkadang HAM ini diterapkan untuk orang-orang Islam. Jadi gini, hukum rajam itu kan setiap hukum pasti ada ya namanya fungsinya ya sebagai tindakan efek jerah bagi pelaku ataupun bagi orang-orang yang belum melakukan gitu kan. Ya, harusnya memang kalau kita jelaskan secara ayat jelas
tidak menerima ya Ibu. Ternyata gini loh, hukum itu kan kita lihat efektivitasnya kan, faktanya hari ini di negara-negara yang kemudian menerapkan hukum, dan walaupun saya lihat masalah perzinahan definisinya juga ada kabur kan susah menerapkannya. Orang berhubungan suka sama suka, tidak mengganggu, misalnya bukan istri orang, bukan suami orang, nggak ada, tidak ada orang merasa terganggu. Selain itu nggak bisa orang bapak nuntut, apalagi anaknya bukan di bawah umur lagi, di atas mungkin 18 tahun. Itu kan susah nuntutnya. Jadi sudah rancu Ibu. Jadi intinya kalau mereka bertanya, kita sepakat dulu definisi zina gitu kan. Sepakat nggak? Kalau nggak sepakat nggak usah dilanjut, susah untuk merumuskan. Sepakati dulu zina. Oke, ini berarti zina ya. Misalnya orang menzinai istri orang lain, sepakatnya zina. Lalu secara hukum harus ada hukum yang betul-betul memiliki efektivitas dalam mencegah pelaku dan calon pelaku. Dan faktanya hari ini banyak merebak perzinahan, baik perzinahan dalam artian definisi yang disepakati atau tidak. Karena apa? Hukum yang berlaku tidak memberikan efek jera. Alah paling ini ya, paling ini kekeluargaan dan sebagainya. Lalu kalau hukum itu ada, itu fungsinya apa? Ya. Kemudian kalau menjawab apakah kemudian itu melanggar HAM, soalnya kalau orang itu berzina ya itu melanggar hak asasi manusia yang itu dilindungi syariat. Kan ada 5 hal pokok yang dilindungi syariat, yaitu dimasukkan oleh HAM sendiri tentunya kan, menjaga nyawa, menjaga agama itu hak asasi juga, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga kehormatan kan gitu ya. Itu semuanya adalah hak-hak pokok di dalam Islam dilindungi gitu. Makanya kalau nanti definisi Islam tentang hak itu dengan HAM berbeda itu sudah sulit dirumuskan Ibu. Sudah sulit dirumuskan. Tapi intinya kenapa Islam menerapkan hukum itu bukan hanya lihat ngerinya saja. Makanya jangan berzina kan gitu kan, kalau tidak mau dihukum, karena salah satu hikmah diberlakukan satu hukum itu ada efektivitasnya dalam membuat zina. Misalnya di Indonesia, kenapa koruptor kok nggak kapok-kapok gitu kan? Zaman COVID malah korupsi gitu kan? Kenapa? Ancaman hakimnya ancaman yang diperuntukkan untuk pelaku koruptor, misalnya 5 tahun, jatuhnya 2 tahun, kemudian dipotong 1 tahun. Kemudian ya gitulah, itu fakta. Sedangkan mungkin dia sudah cuci uang macam-macam, beres nanti deh gitu kan. Jadi orang nggak takut gitu loh. Orang tuh nggak takut. Nggak ada efek jerah. Maka sama dengan zina, karena zina ini mah syahwat yang ya luar biasa lah Ibu. Artinya kita tahu sendiri, kita diberikan Allah syahwat ya. Maka bukan dicegah, tapi diarahkan kepada yang halal kan. Itu saking betul nggak bisa dicegah syahwat itu. Kalau nggak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, nggak bisa dimatikan. Oh nggak usah. Laki-laki atau perempuan itu kalau berhubungan misalnya seperti hewan kotor, enggak. Artinya sahabat fitrah diarahkan. Makanya tetap manusia normal itu laki-laki suka wanita, maka diatur kan gitu kan. Maka kalau terjadi pelanggaran itu harus dikasih efek yang menjerakan gitu kan. Makanya kalau misalnya ada ya orang-orang yang bergaul bebas anak-anak, sebagian anak-anak ini, kenapa? Karena nggak ada efek jerah dan definisi zina. Normal masyarakat juga tidak berlaku gitu loh. Gitu Ibu. Baik, Mbak Yanti, kira-kira sudah jelas belum Mbak Yanti apa yang disampaikan Ustadz, pertanyaan yang tadi Mbak Yanti sampaikan? Iya, cukup. Cukup ya, baik. Untuk teman-teman yang lain, masih ada yang mau tanya? Dipersilakan. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya Ustadz. Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya. Baik. Ya, baik. Kita cukupkan dulu kajian duha kita pada pagi hari ini. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta